Proyeksi IHSG ya di hari ini menurut Mas Chandra sendiri akan seperti apa pergerakannya? Kalau untuk hari ini sepertinya, ada potensi menguat juga cukup besar, mengingat juga sentimen, ada positif dari The Fed sendiri bahwa ada mengindikasikan akan dipangkas suku bunga tahun ini. Tapi melihat juga apakah memang ini IHSG menguat cukup tinggi hingga mencapai level psikologis 7.400, saya rasa masih, berkisar di 7.300. Jadi memang masih ada kemungkinan ruang penguatan, tapi, tidak sebesar seperti kemarin sih. Memang masih ada, investor ini masih cenderung wait and see. Baik, melihat bagaimana pasar berekspektasi The Fed akan segera menurunkan suku bunganya begitu ya di kuartal kedua di tahun 2024. Lalu juga kita lihat memang saham-saham cukup banyak begitu ya yang terdampak dengan era suku bunga tinggi ini, salah satunya adalah saham-saham di sektor teknologi. Melihat pergerakan IHSG di hari kemarin ini adalah ditopang oleh saham-saham di sektor teknologi. Anda sendiri melihat apakah sikap wait and see pasar ini justru memang memberikan penguatan terhadap saham-saham di sektor teknologi atau seperti apa? Kalau misalnya memang nanti ini dari The Fed sendiri juga memang, di kuartal kedua nanti benar-benar sudah mulai dipangkas suku bunga, ini menjadi sentimen positif bagi saham-saham teknologi ya. Jadi memang pergerakannya akan cenderung menguat dan, mungkin beberapa menjadi penopang IHSG. Jadi memang, mungkin ini menjadi tahun yang baik untuk saham teknologi setelah mungkin beberapa tahun terakhir ini pergerakannya cenderung sideways karena memang, era suku bunga tinggi, menahan pergerakan saham-saham teknologi. Artinya untuk di hari ini dan juga di perdagangan esok untuk saham-saham di sektor teknologi, disclaimer on ini masih akan tetap menarik ya pergerakannya ya? Ya, kalau selama memang ini masih mungkin memang nantinya The Fed ini benar-benar memangkas suku bunga, ini menjadi sentimen positif bagi teknologi sih. Baik, selain saham-saham di sektor teknologi ada saham lain juga yang memang cukup terdampak dengan era suku bunga tinggi adalah salah satunya saham-saham di sektor perbankan. Menurut Mas Chandra sendiri untuk di perdagangan hari ini saham-saham di sektor perbankan pergerakannya akan seperti apa dan juga mungkin kalau dilihat dari sisi valuasi ya sebetulnya saat ini perbankan big cap khususnya ini secara valuasi sudah seperti apa? Kalau untuk perbankan terutama big cap ini sendiri sih, mungkin tidak semenarik teknologi karena memang teknologi ini, pergerakan sudah tertahan karena suku bunga tinggi ini. Perbankan big cap ini pergerakan masih akan cenderung sideways ya karena memang mungkin, dari harganya sudah cukup tinggi juga di beberapa saham bank big cap ini sendiri, terus juga valuasinya juga beberapa memang sudah, cukup mahal ya, berada di atas rata-rata industri perbankan. Jadi memang masih ada kemungkinan terkoreksi tapi juga masih ada ruang untuk menguat sedikit. Baik, artinya itu juga bergantung daripada jangka waktunya ya, ingin berinvestasi di saham perbankan ini untuk jangka menengah atau mungkin jangka panjang. Lalu membahas saham-saham di sektor lain, kita lihat ada saham di sektor consumer yang biasanya begitu ya, ini jelang Ramadan ini pergerakannya cukup menarik. Kalau kita lihat kemarin ada sentimen Nataru begitu, lalu juga kita lihat ada sentimen pemilu begitu. Tapi nampaknya sentimen pemilu kurang bisa mendongkrak ya pergerakan dari saham-saham di sektor consumer. Apakah di bulan Ramadan nanti begitu atau mungkin jelang bulan Ramadan saham-saham di sektor consumer ini mulai akan bergeliat dan juga pergerakannya akan semakin menarik? Kalau untuk saham konsumer ini di kemarin pemilu ini, setelah hari pemilu itu sempat menguat cukup signifikan ya karena mungkin memang, dari respon pasar terhadap, hasil sementara dari quick count atau real count dari KPU ini juga pasangan 02 ini memenangkan, jadi ada kemungkinan menggerakkan konsumer. Tapi nyatanya setelah beberapa hari kemudian ini cenderung lesu lagi. Tapi melihat juga secara historis memang di Ramadan ini seharusnya menjadi sentimen positif bagi, saham-saham konsumer. Tapi melihat juga apakah nantinya memang masih akan cenderung lesu juga melihat juga beberapa hari ke depan untuk terutama di sisi pekan ini sih melihat. Baik, artinya saham-saham di sektor consumer juga akan menjadi saham yang cukup menarik begitu ya selain daripada saham-saham di sektor teknologi. Lalu bergeser membahas mengenai saham-saham di sektor komoditas ya pertambangan batubara utamanya. Untuk di perdagangan di sisa pekan ini, saham-saham di sektor batubara akan seperti apa? Kalau untuk batubara kemungkinan juga masih akan cenderung volatil, juga masih akan cenderung sideways walaupun memang, batubara ini mendapat sentimen positif dari pembagian dividen karena mungkin, beberapa waktu lalu ini sentimen dividen ini mengarah ke sektor perbankan tapi, mungkin beberapa hari kemudian bergeser ke batubara karena memang mungkin beberapa emiten batubara sudah merilis kinerja keuangan di 2023. Jadi memang kemungkinan yang memang emiten yang, tiap tahunnya royal bagi dividen ini menjadi sentimen menarik untuk investor karena memang mungkin beberapa akan membagikan dividen.
Baik, tapi mengamati harga batu bara, walaupun tadi Anda menyampaikan pergerakannya sedang dinamis, cukup volatile begitu ya, tapi kita lihat kan cukup melesat begitu ya untuk sisi harga begitu. Tapi untuk dari kinerja sendiri ya, artinya untuk saat ini sebetulnya kinerja dari saham di sektor batu bara sebetulnya apakah memang cukup menarik? Kalau untuk di kinerja sahamnya ya memang beberapa waktu belakangan ini memang pergerakannya masih volatil, jadi memang mungkin masih akan bergantung terhadap komoditas itu sendiri, itu batu bara, karena memang batu bara sendiri ini pergerakan juga masih cenderung volatil, tapi juga lebih mengarah ke sideways, jadi memang masih belum ada sentimen yang cukup menarik untuk menggerakkan komoditasnya maupun saham. Tapi melihat untuk di saham batu bara sendiri ini ada prospek itu dari pembagian dividen beberapa emiten. Baik, lalu untuk kinerja dari saham di PTBA ya, kita lihat terjadi depresiasi atau terjadi penurunan sampai dengan 51%. Anda melihatnya mungkin apakah ada sentimen lain begitu? Kalau dari sisi kinerja laba sebetulnya seperti apa untuk saat ini? Mungkin kalau responnya mungkin karena memang konsolidasi juga, terus juga mungkin mengharapkan walaupun memang dividen ini masih belum diumumkan karena memang RUPS-nya masih beberapa waktu lagi, jadi memang kemungkinan masih aksi profit taking, mengingat walaupun memang pergerakannya tidak semenarik mungkin di beberapa tahun lalu sih, jadi memang kemungkinan masih masa pemulihan. Baik, lalu selanjutnya kita ingin membahas mengenai kalau kita lihat ada sejumlah bank yang memang melakukan rebranding begitu ya, seperti BTN dan juga KB. Bagaimana Anda melihat respon pasar terhadap rebranding bank-bank tersebut? Kalau untuk rebranding sih untuk jangka pendek ini mungkin masih belum akan berpengaruh, karena memang mungkin pasar akan merespon dalam jangka menengah atau jangka panjang. Tapi melihat dari rebranding perbankan, beberapa perbankan ini diharapkan pasar dapat menopang kembali kinerja keuangannya. Jadi memang mungkin tadinya masih mungkin dari lini bisnis lainnya yang memang masih bergantung terhadap sesuatu mungkin akan ditambah, sehingga kinerjanya akan cenderung bertambah membaik. Baik, tapi kalau dari sisi kinerja keuangan ya, untuk artinya BTN sendiri dan juga KB sendiri, untuk saat ini sebetulnya seperti apa? Apakah masih cukup baik atau Anda punya pandangan lain? Kalau untuk kinerja keuangan sejauh ini BTN saya melihatnya masih cukup baik ya, walaupun memang baik dibanding beberapa tahun lalu yang memang tidak sampai mungkin di tahun 2020 atau 2021 itu sampai BTN ini tidak membagikan dividen. Ini juga sudah mulai membagikan dividen kembali, nyatanya memang sudah makin membaik untuk BTN, apalagi mungkin kemarin di 2003 ini juga sempat mencetak loker kemungkinan, jadi memang ini kinerjanya semakin membaik, dengan ada rebranding mungkin akan lebih membaik lagi. Baik, lalu jika kita membahas bagaimana sebetulnya saat ini begitu ya, artinya untuk bisa mendapatkan rumah ini kan artinya bukan persoalan hal mudah ya, walaupun sebetulnya pemerintah sudah menggelontorkan beberapa kebijakan terkait dengan kemudahan atau insentif lah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, artinya apakah ini juga berdampak kepada kinerja dari Bank BTN, seiring dengan mungkin pemberian KPR dan yang lainnya? Mungkin ada sedikit terpengaruh karena memang BTN ini kan segmen bisnisnya lebih ke kredit perumahan rakyat, tapi melihat juga apakah memang nantinya juga masih akan banyak stimulus yang diberikan untuk terkait KUR ini, jadi saya melihatnya juga masih cukup prospektif. Baik, artinya masih akan cukup menarik begitu ya kalau dari sisi kinerja keuangan. Lalu membahas mengenai saham-saham di sektor lain, kalau Anda melihatnya saham-saham di sektor telekomunikasi untuk saat ini seperti apa? Untuk telekomunikasi, mengingat menjelang Ramadan ini juga perlu dicermati oleh pasar, walaupun memang kinerjanya cenderung akan terdongkrak nanti ketika akhir Ramadan atau menjelang Lebaran, karena memang traffic penggunaan sinyal ini cenderung meningkat ketika menjelang Lebaran atau ketika arus mudik terjadi. Baik, artinya memang sentimen Ramadan ini cukup bisa mendongkrak begitu ya pergerakan saham-saham di sektor telekomunikasi. Lalu saham-saham di sektor telekomunikasi untuk saat ini sebetulnya secara valuasi Anda melihatnya apakah ini juga menjadi momentum yang tepat untuk buy on weakness sebelum nanti pergerakannya akan semakin menarik lagi? Kalau dibilang buy on weakness ini mungkin di beberapa telekomunikasi sudah mulai bangkit, mungkin karena kemarin ada sentimen dari kerjasama dari perusahaan emiten-emiten yang bergerak di teknologi karena berhubungan dengan AI ini. Jadi memang
beberapa mungkin masih di level rendah, tapi melihat juga mungkin di beberapa lainnya juga sudah mulai cukup tinggi karena memang beberapa hari lalu ini penguatan juga sudah mulai signifikan. Baik, lalu bergeser membahas mengenai saham-saham di sektor infrastruktur ya. Infrastruktur Anda melihatnya untuk saat ini seperti apa pergerakannya? Kalau untuk infrastruktur sendiri sih masih cenderung sadar sih, karena memang walaupun memang pembangunan masih terus berlanjut juga, tapi melihat mungkin dari sentimen dari pilpres ini, jadi memang masih cenderung wait and see juga, melihat pembangunan juga beberapa mungkin pembangunan masih tertahan karena mungkin menunggu dari sentimen pilpres ini.